Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di akhir pekan ini beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dalam Kabar Siang Sepekan. Untuk menemani kebersamaan Anda bersama keluarga, inilah Kabar Siang Sepekan selengkapnya. Ya, Saudara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat Atal Depari melantik kepengurusan PWI Provinsi Riau untuk masa bakti 2022-2027. Prosesi pelantikan ini berlangsung di gedung daerah Balai Senindit Pekanbaru yang turut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman. Prosesi pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau oleh Ketua PWI Pusat Atal S. Depari turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman. Pelantikan kepengurusan PWI Riau berdasarkan Surat Keputusan atau SK PWI Pusat nomor 355/PP/PWI-2022 tentang pengesahan pengurusan PWI Riau masa bakti 2022-2027. Dalam hal ini, Zulmansyah Sakedang dinyatakan terpilih sebagai Ketua PWI Provinsi Riau. Ketua PWI Provinsi Riau Zulmansyah Sakedang mengungkapkan bahwa kepengurusan PWI Provinsi Riau merupakan yang terbesar di Indonesia. Adapun jumlah anggota PWI Riau yakni sebanyak 1.046 orang. Dan tahun ini para peserta yang ikut mendaftar untuk menjadi pengurus PWI Riau sebanyak 150 orang dan hanya terpilih menjadi 92 orang. Pertama-tama izinkan kami berterima kasih kepada semua encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang berkenan hadir pada acara pelantikan PWI Riau, IKWI Riau dan Pokja PWI Kota Pekanbaru. Hari ini Pak Gubernur, pengurus PWI Riau yang dilantik itu berjumlah 92 wartawan. Dari 1.046 anggota PWI Riau yang tersebar sampai ke pelosok-pelosok desa di Provinsi Riau ini. 92 ini angka yang sengaja kami pilih, yang mendaftar jadi pengurus lebih 150 orang. Tapi kami pilih 92 karena angka ini agak keramat. Ini tanggal 9 bulan 2 adalah hari kelahiran PWI. Jadi 9 Februari selalu diperingati sebagai hari pers, kita tetapkan jumlah pengurusnya 92 saja. PWI yang memiliki anggota terbesar di Indonesia. Sementara itu, Zulmansyah mengajak insan pers agar menjadi wartawan yang patuh terhadap undang-undang pers, sehingga PWI ke depan lebih baik dan bisa lebih bermanfaat untuk anggota mitra dan masyarakat luas. Tim Liputan mengabarkan. Selain melantik pengurus PWI Provinsi Riau, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pelantikan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI Riau periode 2022-2027 serta pelantikan pengurus kelompok kerja PWI Kota Pekanbaru untuk masa bakti 2022-2025. Bersamaan dengan pelantikan pengurus PWI Provinsi Riau, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia IKWI Riau untuk periode 2022-2027 juga turut dilantik oleh Ketua IKWI Pusat, serta pelantikan pengurus kelompok kerja PWI Kota Pekanbaru periode 2022-2025. Dalam hal ini, Gubernur Riau Samsuar turut mengucapkan selamat dan tahniah atas pelantikan pengurus PWI Riau, dengan mengharapkan agar pengurus PWI Riau yang baru saja dilantik bisa sukses dalam mengemban amanah yang telah diberikan. Selain itu, Samsuar juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PWI yang lama atas dedikasi dalam mengemban dan menjalankan roda organisasi, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Riau. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan syabas dan tahniah atas pelantikan pengurus PWI Riau dan juga IKWI Riau. Semoga pengurus Prode yang baru dilantik sukses mengembankan amanah yang telah diberikan. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya
menjalankan roda organisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Provinsi Riau dan semua pihak yang ada di Provinsi Riau yang kita cintai. Kehadiran PWI tentunya bisa menjawab dan memberikan edukasi tentang informasi yang benar, jauh dari berita bohong dan informasi yang hanya sekedar mengejar viral. Ini menjadi tantangan bagi wartawan di era digital. Kemudian para insan pers dituntut untuk menghadirkan jurnalisme berkualitas dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, sarana menyampaikan kritik sosial, dan memberikan edukasi. Produk pers diharapkan tidak hanya berupa konten laporan, tetapi juga mempunyai daya analisis kritis dan menjaga humanisme dengan masyarakat. Prosesi pelantikan juga turut dihadiri oleh PJ Wali Kota Pekanbaru, Sekda Siak, serta unsur Forkompimda Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, dalam musyawarah wilayah 4 Pordasi Riau yang digelar di Hotel Bono Pekanbaru, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri terpilih menjadi Ketua Pordasi Riau untuk masa bakti 2022-2026. Dalam musyawarah wilayah keempat Pordasi Provinsi Riau yang diikuti oleh ketua dan pengurus dari 7 kabupaten kota se-Riau, akhirnya menghasilkan keputusan memilih Dr. Andes Haji Alfedri sebagai Ketua Pordasi Riau untuk masa bakti 2022-2026. Dalam sambutannya, usai terpilih sebagai Ketua Pordasi Riau, Alfedri mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah dipilih dan dipercaya untuk memimpin Pordasi Riau hingga 5 tahun ke depan. Alfedri juga mengharapkan dari seluruh pengurus Pordasi se-Riau untuk mendukung program-program kerja Pordasi Provinsi Riau ke depannya. Tentu kami sudah mempersiapkan diri macam mana olahraga sunnah ini bisa kita kembangkan di Riau. Tapi kami bayangkan selama ini siap. Tapi kalau diberikan amanah nanti menjadi Ketua Pordasi Riau, insya Allah kita siap untuk mengembangkan olahraga berkuda ini di Provinsi Riau. Nah makanya barangkali inilah pilihannya, berkuda dan memanah. Memanahnya kita ada coba juga. Nah oleh sebab itu tentu mudah-mudahan bisa kita sinergikan dua cabang olahraga ini. Nah ke depan supaya juga olahraga berkuda maju di Kabupaten Siak, di kabupaten kota yang lain, dan di Provinsi Riau. Tentu harapan Pak Betul ini kita sambut. Ya selama kepemimpinan beliau sudah banyak prestasi yang diraih. Tadi sudah disampaikan ada atlet kita juga dari Riau. Nah tentu kita harapkan nanti Pak Menjoni ya tetap bersama kita bagaimana memajukan prestasi olahraga kuda dari Provinsi Riau, termasuk untuk PON nanti 2024 insyaallah. Amin. Nah oleh sebab itu tentu kita perlukan nanti konsolidasi kelembagaan ya mulai ya dari provinsi, ini baru 5 kabupaten kota, mudah-mudahan bisa kita kembangkan di kabupaten kota yang lain dan barangkali juga bisa berbasis ke pesantren. Selanjutnya, Alfedri mengapresiasi serta berterima kasih kepada Marjoni Henry selaku Ketua Umum Pordasi Provinsi Riau periode sebelumnya atas jasa dan pengabdiannya terhadap organisasi. Alfedri juga berharap dengan dukungan dan kerjasamanya semua pihak, ke depan Pordasi Provinsi Riau dapat terus meningkatkan prestasi sehingga visi dan misi Pordasi dapat terwujud dengan baik. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman menghadiri penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman antara PT Permodalan Kabupaten Siak dengan Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Pesantren atau Pondok Modern Darussalam Gontor Putra 12, Kecamatan Sungai Mandau. MOU ini membahas tentang rencana untuk membuka perkebunan kelapa sawit di lingkungan pondok pesantren. Bertempat di Aula Kampus 12 Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman menghadiri penandatanganan kesepakatan atau MOU antara pihak Pondok Pesantren dengan PT Permodalan Kabupaten Siak. MOU yang akan disepakati ini ialah mengenai pengembangan perkebunan kelapa sawit yang akan ditanam di sekitar Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 12. Selain itu, di pondok pesantren ini juga akan menyediakan pembibitan tanaman kelapa sawit. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur PT Persi Muhammad Nasir. Oleh pemerintah daerah bersama pihak pengasuh Yayasan Gontor beberapa tahun yang lalu. Namun pada hari ini MOU ini insya Allah akan dapat kita laksanakan terkait dengan
kerjasama yang akan kita lakukan dapat kami sampaikan pada kesempatan ini adalah pertama, Yayasan Gontor 12 itu memiliki lahan dengan kurang lebih sekitar hampir 60 hektar. Namun dari total luasan yang ada itu belum semuanya dimanfaatkan untuk dikelola secara baik. Nah, untuk itu kami sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak melakukan komunikasi bersama pihak pengasuh Pondok Modern 12 Gontor untuk dapat memanfaatkan daripada lahan yang ada di area belakang kita ini. Nah, hari demi hari kita lakukan komunikasi apa yang dapat kita kembangkan untuk kemajuan dan penguatan ekonomi daripada Gontor ini. Alhamdulillah kesepakatan telah kita sepakati kedua pihak, dan pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam rangka pemanfaatan lahan Pondok 12 yang berada di wilayah Gontor ini untuk dikembangkan dalam usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman dalam sambutannya mengatakan, MOU ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Siak terhadap pengembangan dan kemajuan pondok pesantren. Selain itu, kerjasama ini juga merupakan bentuk mengajarkan kemandirian kepada para santri dalam menghasilkan dan meningkatkan pendapatan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Kepada kita bersama bahwa akan dilaksanakan dan ditandatangani MOU antara PT Persi dengan pihak pengelola pondok modern kita ini. Sebenarnya hal ini adalah salah satu daripada wujud nyata daripada perhatian pemerintah daerah Kabupaten Siak terhadap kemajuan Pondok Modern Gontor 12 yang ada di Kecamatan Sungai Mandau ini. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian yang selama ini memang sudah diberikan kepada pondok kita ini. Namun mungkin dalam perkembangannya kita melihat akan ada hal-hal baru, terobosan-terobosan bagaimana kita selaku pemerintah daerah memberikan semacam dukungan terhadap kemajuan pondok kita ini. Penandatanganan MOU ini turut dihadiri oleh para pengurus inti Pondok Pesantren Gontor Pusat dan Khuliyatul Mu'alimin Al-Islamiyah, Al-Ustadz Kyai Haji Masyudi Subari MA, dan Ketua YPPW MP Al-Ustadz Haji Ismail Abdullah Budi Prasetyo SAG. Dari Kampus 12 Pondok Modern Darussalam Gontor, Sungai Mandau, Tim Liputan mengabarkan. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza menghadiri haul ke-55 Al-Haryam Syekh Abdul Wahid Al-Fatah Kubu Al-Kholidi Naksabandi dan peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Al-Inayah, Kampung Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Haul ke-55 Allahyarham Syekh Abdul Wahid Al-Fatah Kubu Al-Kholidi Naksabandi dan peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Al-Inayah, Kampung Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir, dihadiri Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Kehadiran beliau di Kampung Rantau Panjang Kiri disambut hangat masyarakat dan tokoh agama setempat. Haul ke-55 ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan penyampaian sejarah, serta riwayat hidup Allahyarham Syekh Abdul Wahid Al-Fatah Kubu. Wakil Bupati Siak menyampaikan bahwa kegiatan haul ini telah beliau ikuti sedari kecil sebagai ungkapan doa dan penghormatan dengan harapan kegiatan ini ke depan dapat dijadikan event tahunan wisata religius dan mendorong bangkitnya ekonomi masyarakat di Kecamatan Kubu Babu Salam. Bagi saya, haul ini sebagaimana saya sampaikan tadi bukanlah sesuatu yang asing, karena dari kecil kami diajarkan oleh almarhum ayah kami Haji Ibnu Khaldun untuk terus hadir setiap haul. Saya ingat betul waktu zaman belum ada jembatan di Sungai Rokan itu kami pakai pompong itu, kami juga menempuh ke sini.
Bahkan ketika jalan harus mobil tak sampai ke sini pun kami tempuh sini waktu kecil itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapan kami juga karena atas nama Zuriat juga mudah-mudahan kami menyambut baik tadi ada rencana bagaimana ke depan tadi disampaikan oleh Saudara Ketua abang kami Firdaus SAG, ini dijadikan event ya. Kalau kami di Siak itu Pak Camat, jadi macam setiap kecamatan itu punya kegiatan unggulan tahunan. Nah, kalau memang dilihat kegiatan HUL ini bisa dijadikan sebagai event wisata, kenapa tidak gitu. Nah, silakan dipertimbangkan tentunya dengan seizin Tuan Guru Syekh Haji Zulfikar, apakah ini bisa dijadikan event wisata religius ke depannya beriringan dengan Atib Ambai ya. Atib Ambai ini kenapa tidak gitu. Jadi menjadi salah satu daya tarik sehingga nanti ini menjadi pendorong bangkit atau bergeraknya ekonomi di Kecamatan Kubu dan Kubu Kubu Salam ini insyaallah. Haul ke-55 Allahyarham Syekh Abdul Wahid Al-Fatah Kubu Al-Kholidi Naksabandi dan peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah dirangkai dengan kegiatan sulu yang diikuti 120 orang peserta serta kegiatan sunat massal untuk 45 anak. Dihadiri Camat Kubu Babu Salam, penghulu kampung Rantau Panjang Kiri, dan jamaah sulu serta masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Ya, Saudara, melalui dana tugas pembantuan yang ada di Kementerian Perdagangan Indonesia, anggota DPR RI Komisi 4 John Erizal bersama pemerintah Kabupaten Siak melakukan peletakan batu pertama Pasar Rakyat Bungaraya di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Peletakan batu pertama Pasar Rakyat Bungaraya oleh anggota DPR RI John Erizal bersama Bupati Siak dan unsur Forkompimda ini berlangsung di Pasar Rakyat Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Pembangunan Pasar Rakyat ini merupakan dana tugas pembantuan yang ada di Kementerian Perdagangan Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pasar serta peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut laporan yang disampaikan Wan Ibrahim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak, bahwa terdapat 500 pedagang yang berjualan setiap minggu, namun kondisi pasar tidak lagi dapat menampung pedagang. Untuk itu, John Erizal, anggota DPR RI Komisi 4 menyampaikan bahwa telah mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan program revitalisasi pasar di Indonesia, akan membangun pasar yang layak dan representatif dalam memenuhi keinginan masyarakat. Salah satunya Pasar Rakyat di Bungaraya, Kabupaten Siak ini. Saya bersama Pak Bupati, Pak Kepala Dinas dan seluruh pemerintah Kabupaten Siak, khususnya Riau umumnya itu tentunya ingin memenuhi keinginan masyarakat. Jadi adanya sinergi atau hubungan kerjasama yang baik antara Pak Bupati dengan kami sebagai wakil masyarakat Riau di pusat itu sehingga nampak apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi tidak kucuk-kucuk program-program pembangunan pusat itu top down. Jadi dari pusat pokoknya bangun ini, bukan. Sekarang saatnya dari bottom up, dari bawah ke atas. Nah, di sini saya diinformasikan oleh Pak Bupati melalui Pak Kepala Dinas juga bahwa ada pasar rakyat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bungaraya. Nah, oleh karena itu kebetulan di Kementerian Perdagangan itu ada program-program yang merevitalisasi pasar-pasar yang ada di Indonesia. Oleh karena itu peluang ini kita ambil dan kita ajukan. Tentu ini perlu perjuangan khusus, perlu pendekatan meyakinkan pusat. Ya, alhamdulillah apa yang kita kerjakan ini disetujui oleh pusat dan hari ini sudah mulai dibangun pasar ini. Dan ini tentunya akan berlanjut. Jadi program kerjasama dengan pemerintah daerah seperti ini, khususnya Kabupaten Siak, tentunya ini akan kita kembangkan terus. Berbagai potensi yang bisa kita ajak dana-dana APBN masuk ke daerah, tentunya kami secara maksimal. Saya sebagai wakil masyarakat Riau, khususnya masyarakat Siak juga yang ada di pusat, tentu berkewajiban saya dapat amanah untuk membela masyarakat di Riau untuk mengalokasikan dana-dana pembangunan ini sehingga betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat di sini. Pada kesempatan ini, Bupati Siak Aofedri atas nama pemerintah Kabupaten Siak dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dengan akan dibangunnya pasar rakyat yang baru dan tentunya ini juga disambut gembira masyarakat.
Bupati Siak pun berharap untuk kedepannya, anggota DPR RI John Erizal dapat membantu memfasilitasi pembangunan pasar rakyat di kecamatan lainnya, seperti di Sabak Au dan Koto Gasip, karena saat ini pemerintah Kabupaten Siak juga akan mengembangkan pasar rakyat yang ada di setiap kecamatan. Dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan tahun 2022 tersebut mengalokasikan pembangunan pasar rakyat Bungaraya ini dengan dana sebesar 4 miliar rupiah. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, apel kesiapan pelaksanaan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Siak terhadap lahan milik PT DSI. Informasi selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Menyajikan inspirasi, informasi, dan tips kesehatan. Bersama narasumber terpercaya, tenaga kesehatan profesional. Tidak bergejala. Siapa tahu yang sedang di sebelah kita sedang terkena COVID, tapi dia tidak bergejala. Dia bisa Fasilitas kesehatan. Kami hadirkan Siak Sehat. Setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat dan setiap hari Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Siak TV. Bijakkan negeri. Dikerjakan oleh tangan terampil, diolah dari ide yang inovatif, melahirkan karya kreatif oleh individu yang produktif. Memang kami coba-coba ya, coba-coba, tapi ternyata banyak sekali peminatnya karena memang rasanya juga enak. Jadi alhamdulillah sih lumayan menambah penghasilan untuk rumah tangga. Usaha kita majukan UMKM menuju UMKM berkelas. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Nanda lihat apa tuh? Siak televisi. Lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini loh udah ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Play Store. Aplikasi Teras Televisi Radio Siak. Televisi Radio Siak. Di situ lebih simpel dan lebih praktis. Tinggal sekali klik doang udah bisa nonton. Oh, iya ya. Di situ ada live TV-nya, radio, dan berita-berita terkini. Jadi bisa ada dalam satu aplikasi, tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya, lebih simpel dan praktis kan? Iya. Nggak harus di YouTube aja. Berarti lebih memudahkan dong kalau misalnya kita di perjalanan atau di mana aja gitu? Iya. Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras Televisi Radio Siak melalui Play Store. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini. Hanya di aplikasi Teras. Teras Televisi Radio Siak. Saudara, masih di kabar Siak sepekan, Pengadilan Negeri Siak bersama jajaran Kepolisian Resort Siak yang dipimpin oleh Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja menggelar apel kesiapan pelaksanaan eksekusi atas lahan milik PT DSI yang terdapat di Jalan Lintas Siak, Dayun. Apel gabungan bersama jajaran Kepolisian Resort Siak bersama Brimopolda Riau dan juga TNI dalam rangka mengamankan jalannya eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas perintah undang-undang yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dari PT Duta Swakarya Indah lawan PT Karya Dayun yang dimenangkan oleh PT DSI.
Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja dan diikuti oleh 300 personel ini meminta jajarannya dalam mengamankan jalannya eksekusi di lapangan, tetap mengedepankan dialogis dan humanis, dan menghindari kekerasan terhadap warga yang melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap jalannya eksekusi. Pendekatan, negosiasi terhadap massa itu yang kita kedepankan. Situasi di lapangan, eskalasi maupun dinamikanya nanti tentunya penilaian ada di saya selaku Kapolres. Dengan memperhatikan asistensi maupun masukan dari rekan-rekan perwira, tentu akan saya tentukan nanti langkah selanjutnya. Jalur komando, koordinasi, dan kontrol terhadap personil laksanakan dengan baik. Ingat, kita di lapangan mengamankan, jangan kita yang memprovokasi ataupun terprovokasi dengan keadaan. Hindarkan tindakan anarkis dan arogan. Sekali lagi, kita dalam koridor profesional dan proporsional. Usai menerima arahan langsung dari Kapolres Siak ini, tim gabungan dari TNI Polri langsung bergerak menuju ke lokasi tempat lahan yang akan dieksekusi tersebut di Jalan Lintas Siak Dayun. Tim Liputan mengabarkan. Ya, terkait akan dilaksanakannya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak bukanlah lahan milik masyarakat, karena lahan tersebut merupakan kawasan perizinan dari PT DSI berdasarkan surat keputusan dari Menteri Kehutanan RI tahun 1998. Humas Pengadilan Negeri Siak Mega Mahardika menjelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi lahan yang diajukan termohon PT DSI. Pengadilan Negeri Siak menjelaskan bahwa lahan yang dieksekusi tersebut sampai saat ini belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, sehingga objek yang diukur tidak jelas. Oke, terkait dengan putusan peninjauan kembali dari Tata Usaha Negara nomor 198 PK/TUN/2016 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali, yang artinya gugatan asal tetap dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Ini artinya bahwa tidak ada putusan TUN yang membatalkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 17/KPTS/2 Romawi 1998 tanggal 6 Januari tahun 1998 yang merupakan dasar kawasan perizinan dari PT Duta Swakarya Indah dan merupakan objek eksekusi berupa lahan seluas 1.300 hektar. Yang di dalamnya dinyatakan bahwa lahan PT Karya Dayun yang akan dilaksanakan sita eksekusi sampai saat ini belum ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, sehingga objek yang akan diukur tidak jelas. Bahwa perlu diketahui bahwa objek tersebut memang merupakan kawasan perizinan PT Duta Swakarya Indah, sehingga tentu saja tidak akan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Berdasarkan SK Menteri yang telah tadi saya sebutkan, bahwa kawasan tersebut memang bukan atas nama PT Karya Dayun, dan semakin menegaskan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan perizinan PT Duta Swakarya Indah. Amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berbunyi menyatakan lahan atau tanah objek perkara seluas 1.300 hektar yang terletak di kilometer 8 Kampung Dayun adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT Duta Swakarya Indah berdasarkan SK Menteri Kehutanan tertanggal 6 Januari 1998. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, untuk menjelaskan kronologis putusan Pengadilan Negeri Siak terhadap sidang perkara sengketa lahan antara PT Duta Swakarya Indah atau PT DSI dengan PT Karya Dayun, Humas Pengadilan Negeri Siak menggelar press release untuk menjelaskan kronologis dari hasil putusan sidang tersebut. Berikut kita simak penjelasan dari Mega Mahardika selaku Humas Pengadilan Negeri Siak. Ya, jadi eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini terkait dengan melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan nomor 7/PDTG/2012/PNSAK, junto putusan nomor 59/PDT/2013/PTR, putusan nomor 2848 K/PDT/2013, dan terakhir dengan putusan peninjauan kembali nomor 158
PK-PDT-2015 antara PT Duta Swakarya Indah melawan PT Karya Dayun. Objek eksekusi ini adalah lahan atau tanah seluas kurang lebih 1.300 hektar yang berada di kilometer 8 Dayun, Kabupaten Siak. Pada tahun 2016 pernah dilaksanakan sita eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan hari ini adalah untuk pelaksanaan konstatering dan eksekusinya, seperti itu. Mungkin dari ini sendiri, dari kedua belah pihak, gimana Mbak? Ada yang keberatan atau bagaimana sehingga perlu dilakukan eksekusi? Eksekusi ini sebetulnya dilakukan karena putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh termohon eksekusi, sehingga Pengadilan Negeri Siak Indrapura dengan bantuan aparat hukum melaksanakan putusan secara paksa, karena eksekusi ini merupakan upaya paksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, terhadap pihak-pihak yang keberatan telah mengajukan upaya hukum berupa perlawanan pihak ketiga, yang mana kami pun telah mengadili serta memutus putusan atas nama Stephen Loren, Kobrin, kemudian Cero, dan Indrianimo. Sedikit Pak, mau disampaikan mengenai jalannya diskusi hari ini, mungkin kepada masyarakat atau yang berada di sekitar kawasan ini. Kami berharap masyarakat tidak termakan oleh berita yang tidak bertanggung jawab yang beredar saat ini, karena yang kami laksanakan ini bukan mengeksekusi lahan milik masyarakat. Kami melaksanakan putusan di mana di sana disebutkan bahwa lahan tersebut adalah kawasan perizinan PT Duta Swakarya Indah. Adapun masyarakat yang ternyata nanti merasa dirugikan terkait dengan pelaksanaan putusan, maka masih terbuka upaya hukum yang bisa didaftarkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali yang saat ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Agung, dinyatakan secara tegas bahwa peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Untuk itu, kami tetap melaksanakan konstatering dan eksekusi karena itu merupakan amanah undang-undang. Ya, Saudara, rapat koordinasi terbatas atau Rakortas sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru. Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi pekerja migran Indonesia atau PMI. Berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, rapat koordinasi terbatas atau Rakortas sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Rakortas dibuka langsung oleh Gubernur Riau Samsuar, turut diikuti oleh unsur Forkompimda Riau, Bupati Wali Kota se-Provinsi Riau, serta pihak terkait lainnya. Gubernur Riau Samsuar mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas perkenaan tim BP2MI yang telah memberikan amanah pada pemerintah Provinsi Riau. Dikatakan Samsuar, kegiatan rakor terbatas ini sangat bermanfaat sekali bagi pemerintah Forkompimda dan pihak terkait lainnya di Provinsi Riau. Karena Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, sehingga masyarakat Riau juga banyak yang bekerja sebagai PMI. Pertama sekali saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas perkenannya Kepala BP2MI telah memberikan amanah pada Provinsi Riau, dan Rakortas ini dilaksanakan di Provinsi Riau sekaligus juga tentunya bagi kami ini dalam permana karena kami langsung berbatasan dengan Malaysia. Ini kan PMI ini pekerja migran, salah satu Malaysia yang paling dekat. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pelaksanaan pendidikan, pelatihan, keterampilan, fasilitasi, penempatan, sosialisasi, dan koordinasi antar pihak dalam hal penempatan dan perlindungan PMI oleh Gubernur Riau bersama BP2MI, serta penandatanganan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota di Riau, termasuk juga Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Ya, melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Badan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI siap bekerja sama dengan semua pihak dalam melindungi pekerja migran di Indonesia. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI melalui Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon menyampaikan bahwa BP2MI siap bekerja sama dengan semua pihak dalam melindungi pekerja migran Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan rapat koordinasi terbatas dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza. Rakortas ini, rapat koordinasi terbatas, adalah bagian ikhtiar dari Bapak Benny Ramdhani sebagai Kepala BPDMI 2,5 tahun ini, atas kesadaran bersama bahwa Undang-Undang Nomor 18 2017 memberikan amanat luar biasa bagi seluruh komponen negara dan bangsa untuk perlindungan PNI. Kalau undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 2004, perlindungan itu hanya kepada PNI. Bahkan kita sebut tenaga kerja Indonesia, bahkan kita sebut TKW. Istilah itu kita tinggalkan. Kita sebut pekerja migran Indonesia sesuai dengan martabat dan haknya dan sesuai dengan hukum, rejim hukum internasional. Perlindungan itu mencakup menyeluruh 3 dimensi. 1, melindungi PNI, melindungi calon PNI sebelum pemberangkatan, dan melindungi keluarga serta purna PNI. Kedua, kalau perlindungan undang-undang yang lama hanya mencakup pada masa timeline saat TNI bekerja di luar negeri, undang-undang ini yang sangat reformis, yang sangat revolusioner, menjanjikan kehadiran negara melindungi sejak sebelum pemberangkatan, pra-penempatan, selama penempatan di negara tempat bekerja, dan setelah kembali, sehingga tidak ada direktur pemberdayaan, perlindungan dan pemberdayaan. Ketiga, luar biasa janji Undang-Undang 18 ini. Tidak saja mencakup perlindungan hukum dalam terjadi kasus, tapi mencakup perlindungan sosial dan perlindungan ekonomi. Mereka memang pahlawan devisa pejuang keluarga. Mari kita tepuk tangan dulu buat mereka yang menyaksikan ini, mungkin tidak hari ini, mungkin melalui Zoom. Hormat kita kepada mereka. Lasro Simbolon juga menambahkan upaya perlindungan melalui kerjasama dengan Gubernur Riau beserta jajaran Bupati Wali Kota bersama perlindungan PMI di Riau ini akan dilakukan dengan lebih baik lagi ke depannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah berjalan selama 4 tahun. Untuk itu perlunya disosialisasikan kepada daerah-daerah dan kepada stakeholder terkait, sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia kepada BP2MI, agar dapat melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tim Liputan mengabarkan. Ya, tetaplah di Kabar Siang Sepekan. Untuk informasi menarik lainnya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Membicarakan hal yang tidak biasa, dari fenomena, kejadian, dan peristiwa yang ada di depan mata. Dikupas secara menarik, intelek, tuntas, dan penuh dinamika. Dengan permasalahan pandemi COVID-19. Pak, tapi alhamdulillah ada. Kemudian sudah melewati 2 kali. Ngopi setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat, Rabu dan Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat di Siak TV. Masa kecil penuh cerita, keceriaan yang ada hanya gelak dan tawa. Kadang diselingi tangis dan teriakan. Masa kecil menjadi satu kenangan indah, cerita yang tak pernah habis dimakan usia. Dunia Anak, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Kami
MTJ Entertainment. Jangan lupa saksikan Siak TV di satelit Telkom 4. Siak TV, bijakkan negeri. Ratusan pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak mengikuti kegiatan peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak berharap dengan peringatan 1 Muharram dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Sempena peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah, ratusan pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak mengikuti kegiatan peringatan Tahun Baru Hijriah yang dipusatkan di Masjid Al-Fatah Siak dengan diisi tausiah agama oleh Ustadz Samsur Rizal dari Kota Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Siak. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman mengungkapkan dengan momentum peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram ini dapat dijadikan muhasabah diri ke arah yang lebih baik dan Sekda mengimbau kepada seluruh ASN dan tenaga honorer untuk dapat mematuhi aturan dan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak. Bahwa kita sebagai ASN memang sudah dicap kita itu baru mau patuh, baru mau mengikuti aturan ketentuan yang berlaku kalau sudah diberikan sanksi oleh pimpinan kita. Tidak pernah kita mau hadir, mau taat kepada aturan itu dengan penuh kesadaran sendiri. Nah, inilah mungkin ada kaitannya dengan peringatan 1 Muharram ini. Di sini kan adalah nuansa hijrah. Hijrah itu berpindahnya dari suatu ketidakbaikan kepada yang baik. Nah, kalau ini kita sadari bahwa peringatan ini setiap tahun kita laksanakan, bermanfaat bagi kita ASN, bagi kita honorer. Setiap tahun itu saja yang disampaikan. Tetapi adakah membekas pada diri kita? Selain itu, dalam ceramahnya Ustadz Samsur Rizal menyampaikan tentang keistimewaan bulan Muharram yang dapat menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur tanyanya, apa obatnya? Kata beliau, kunjungi olehmu majelis ilmu yang membicarakan kebesaran Allah. Nanti hatimu tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Jadi kalau hari ini awak sering risau, sering galau, salah satunya tidak mau masuk dalam masjid mendengarkan ceramah. Itu salah satunya. Wawasiyatumur rahmah. Saat ini Bapak Ibu yang hadir ini dipandang, ditatap, ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Sayang Allah tengok awak lima. Wahafat sumul malaikah. Tempat awak dipenuhi oleh para malaikat. Kalau seandainya ditambahkan oleh Allah, susah awak duduknya ini. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, workshop penyelarasan naskah biografi dan perjuangan Tengku Buang Asmara dalam rangka pengusulan calon pahlawan nasional. Pembukaan kegiatan workshop ini dilakukan oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza di Hotel Premier Pekanbaru dan akan berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 3 hingga 6 Agustus 2022. Workshop penyelarasan naskah biografi dan perjuangan Tengku Buang Asmara yang ditaja oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak dibuka resmi oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza pada Rabu lalu 3 Agustus 2022. Kegiatan workshop ini merupakan salah satu bentuk usaha dan upaya dalam memperjuangkan Sultan Siak kedua, Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Syah atau gelar Tengku Buang Asmara menjadi pahlawan nasional. Dalam sambutannya, Husni Merza menyampaikan bahwa inti dari workshop ini ialah menyempurnakan buku yang telah dikaji
dan dirumuskan oleh tim perumus dan rekam jejak Tengku Buang Asmara yang berjudul Muslihat Bermartabat, agar dapat diuji pada agenda seminar nasional nanti. Para hadirin dan undangan yang berbahagia, mengawali sambutan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Siak, kami menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan workshop ini yang merupakan salah satu bentuk usaha dan upaya kita semua dalam memperjuangkan Sultan Siak kedua, Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah, atau yang kita kenal dengan Tengku Buang Asmara, menjadi pahlawan nasional sebagaimana aspirasi dan keinginan segenap lapisan masyarakat Bumi Lancang Kuning yang ada di Provinsi Riau ini pada umumnya dan Kabupaten Siak khususnya. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan workshop ini merupakan salah satu agenda utama dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Dan puncaknya ada pada kegiatan seminar nasional yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun ini juga. Untuk itu, kami berharap kepada tim penyelaras untuk dapat kiranya bekerja sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, dan kami juga memohon kepada orang-orang tua kami, sumbangsih pemikiran. Ini ada Prof. Suwardi yang sudah tak asing lagi, ada Ayahanda OKN Nizami Jamil. Jadi Peserta pada kegiatan workshop ini berjumlah 21 orang yang berasal dari unsur TP2GD Provinsi Riau, unsur tim perumus dan rekam jejak Tengku Buang Asmara, dan TP2GD Kabupaten Siak. Dan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan workshop ini sepenuhnya bersumber dari bantuan dana CSR PT Bumi Siak Pesako. Dari Hotel Premier Pekanbaru, Tim Liputan mengabarkan. Saudara pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya melakukan audiensi bersama Bupati Siak Fedri terkait perkembangan BPR Syariah ke depan. Terkait perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat BPR Syariah Siak Jaya ke depan, pimpinan BPR Syariah Siak Jaya Adiwandra melakukan audiensi bersama Bupati Siak Haji Alfedri berlangsung di kantor Bapeda Siak. Sebagai salah satu bank daerah, Bupati Siak meminta pihak BPR Syariah Siak Jaya untuk melakukan sosialisasi baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Terkait hal tersebut, pimpinan BPR Syariah Siak Jaya menyebutkan akan segera melakukan arahan Bupati Siak sehingga produknya dapat diketahui masyarakat secara luas serta bersinergi bersama BUMD yang ada di Kabupaten Siak. Pada intinya pertemuan dengan Bupati ini kita akan minta tolong sih sebetulnya. Minta tolong bagaimana kita bisa lebih baik ke depannya. Masukan-masukan dari beliau kita harapkan. Namanya kita bank baru, terus juga dikatakan bank daerah juga hampir seperti itu karena kita anak Persi ya kan. Versi BUMD otomatis kita juga ada menuntut ke situ. Ini masukan-masukan dari Pak Bupati itu kita harapkan. Juga instruksi dari beliau kan sudah disampaikan juga tadi beliau tadi agar kita sosialisasi, agar kita masukin surat ke masing-masing dinas, tebusan kepada beliau. Jadi kedepannya itu sangat membantu sekali sebetulnya. Terobosannya pasti pertama kita bersurat kembali lah ya. Bersurat kembali, kita asesikan ke Pak Bupati, kita minta waktu sosialisasi tentang keberadaan kita, produk-produk yang bisa kita berikan kepada ASN pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kalau untuk ASN itu kita ada tabungan khusus ASN yang kita spesialkan lah, tidak ada biaya, tidak ada hal-hal yang menyulitkan untuk ASN. Nah, terus kalau dari sisi pembiayaan kita ada yang memang untuk perumahan, bangun rumah, beli rumah gitu, itu murah kita, itu 8% setahun. Itu kita pakai sistem namanya akad al-murabahah, jual beli seperti itu, dan itu maksimal 15 tahun. Mengenai teknisnya tentu nanti setelah kita sosialisasi ada tanggapan dari teman-teman kita atau bapak-bapak kita dari ASN, itu produk al-murabahah itu yang cocok gitu, untuk kondisi sekarang ini. Hingga saat ini, pihak BPR Syariah Siak Jaya telah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak, diantaranya di Kecamatan Dayun, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kecamatan Siak. Tim Liputan mengabarkan. Ya, saudara, informasi pendidikan Tanoto Foundation bersama pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi kebutuhan kegiatan kerja guru atau KKG dengan pelatihan pembelajaran diferensiasi yang nantinya dapat diimplementasikan di sekolah.
Kerjasama Tanoto Foundation bersama pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah terjalin sejak 2019 lalu dengan memfasilitasi sekolah-sekolah mitra, di antaranya sekolah dasar yang ada di Kabupaten Siak untuk meningkatkan cara pembelajaran di sekolah, meningkatkan kompetensi guru, dan juga dapat memenuhi kebutuhan kegiatan kerja guru atau KKG. Hal ini dikatakan Sarjono, Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Siak saat menghadiri pelatihan yang berlangsung di SD Negeri 8 Kampung Rempak. Kalau dari Tanoto, jadi kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mulai tahun 2019 kemarin, jadi sudah 3 tahun. Nah ini untuk kelanjutan di IKM ini, Tanoto juga menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan KKG yang ada di sekolah-sekolah mitra. Jadi ada di Kecamatan Siak, ada di Kecamatan Sungapit gitu ya. Nah, sekolah-sekolah mitra itu oleh Tanoto untuk mengisi kegiatan KKG. Contohnya seperti sore hari ini. Jadi pembelajaran diferensiasi ini supaya nanti bisa diimplementasikan di kelas. Tidak hanya itu, Sarjono juga menyampaikan bahwa pelatihan pembelajaran diferensiasi ini untuk menambah pengetahuan para guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dan tentunya harus dilaksanakan sesuai karakter siswa. Kami dari pihak Dinas Pendidikan mengharapkan dengan ada fasilitasi dari Tanoto ke kegiatan KKG ini, pertama yang menghidupkan supaya gairah kegiatan KKG ini khususnya untuk mengkolaborasi guru-guru dalam meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, ini meningkatkan kompetensi. Jadi kompetensi guru menghadapi kurikulum paradigma baru ini kan ada hal-hal yang baru dibandingkan K13 kemarin. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan baru. Maka dengan pengetahuan-pengetahuan baru ini nanti diharapkan guru-guru mampu untuk menyerap ilmu itu. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, meningkatkan pembelajaran dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Siak, Tanoto Foundation bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak memberikan pelatihan pembelajaran diferensiasi bagi guru-guru sekolah dasar yang ada di Kabupaten Siak. Pelatihan pembelajaran diferensiasi dalam menyesuaikan pembelajaran kurikulum merdeka yang ditaja Tanoto Foundation bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak ini diikuti sebanyak 60 guru sekolah dasar di Kabupaten Siak yang berlangsung di SD Negeri 8 Kampung Rempak Siak. Adanya keterampilan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda sesuai karakternya masing-masing, guru-guru yang mengajar di sekolah dengan kurikulum merdeka saat ini harus dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi. Hal ini disampaikan Etik, training spesialis dari Tanoto Foundation. Kayak hari ini kita belajar mengenai asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sekalian untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang salah satu komponennya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik. Diharapkan Bapak Ibu guru nanti akan mengimplementasikan ya, menerapkan di sekolah. Dan kita tahu bahwa siswa kita itu kan memiliki keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Jadi diharapkan siswa itu dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya seperti itu. Dan guru bisa lebih ini ya, pembelajaran di kelasnya itu lebih berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kepada ini cara guru dalam mengajar di kelas. Jadi ini lebih ke sharing session. Misalkan ternyata ada guru-guru lain yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi tidak tahu bahwa itu namanya pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Sudah menerapkan bahwa di kelas itu mereka mengajar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Nah, kita ingin para guru, Bapak Ibu guru itu dapat sharing di sini seperti itu. Apa saja praktik baik yang telah mereka lakukan di sekolahnya. Salah satu peserta perwakilan guru SD Negeri 8 Kampung Rempak, Susi Sabaria, mengaku dalam mengikuti pelatihan tersebut mendapatkan pengalaman baru untuk nantinya dapat diaplikasikan di sekolah sesuai pembelajaran kurikulum merdeka. Dari yang pengalaman pada hari ini gitu ya, yang saya dapatkan banyak hal yang baru, terutama seperti yang tadi kita bermain di sana, ada kegiatan ada stand 1, ada stand 2 gitu ya, stand 3
juga sampai ke stand 4. Di mana stand kalau saya sendiri tadi itu stand dimulai dari stand 2. Di sana itu pengalamannya tentang pemecahan suatu masalah gitu yang terjadi di dalam kelas. Nah, kemudian kalau di stand berikutnya seperti di stand 3 gitu, itu bagaimana guru bisa memetakan memetakan siswa bisa berdasarkan tingkat minat gitu ya, kemudian bakatnya, sehingga nanti guru bisa menentukan alur pembelajarannya harus seperti apa, menggunakan metode yang bagaimana gitu. Nah, sampai ke stand terakhir, stand 1 kalau kami tadi kan itu rolling gitu ya. Stand satunya itu langsung aksi nyatanya melihat video yang pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasinya gitu. Tentunya yang seperti yang udah ada kegiatan yang seperti ini, yang pengalaman baru, tentunya nanti akan diaplikasikan gitu kan ke sekolah, ke kelas terutamanya. Ayo kita buka, selalu mengupgrade diri kita melalui berbagai media ya Ibu Bapak ya. Tim Liputan mengabarkan. Ya, saudara, meskipun musim buah durian telah berlalu, namun buah durian tetap menarik minat pembeli. Berlokasi di seputaran Bundaran Kualian, penjajah buah durian menyediakan beragam pilihan dan jenis yang bisa diperoleh setiap harinya. Kuluder durian selalu menarik minat pembeli, memiliki aroma dan rasa yang menggoda. Saat ini buah musiman yang dulunya hanya ada saat musim tiba, tidak lagi menjadi barang yang langka dan sulit untuk dinikmati. Di Kabupaten Siak, meskipun musimnya telah usai, namun penikmatnya masih tetap bisa mencicipi nikmatnya kuliner yang satu ini. Berlokasi di bundaran seputaran Kualian Siak, penjajah buah durian menyediakan beragam pilihan dan jenis yang bisa diperoleh setiap harinya. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sang penjual mengaku jika pasokan durian yang dijajakannya didatangkan langsung dari Provinsi Sumatera Barat. Sejak kapan jualan buah-buah durian ini, Pak? Buah nih, kalau di Siak nih dari tahun 2001. Memang khusus durian atau ada buah-buah lain? Seluruh buah ada. Ini untuk ini kan durian ini nggak musim di Siak. Ini dapatnya dari mana? Ini datangnya dari Padang Panjang, daerah Kayu Tanam. Kalau Bapak selagi ada durian di mana-mana daerah pasti ada sini kan? Kisaran harganya mulai dari berapa, Pak? Oh, ada yang 400, 300, ada yang 80 kayak. Tengok besar kecilnya. Tapi kalau Bapak jualan sini udah dikenal orang. Durian kalau tak bagus Bapak nggak jualan. Nih, satu kali beli 300 kayak ini orang kan. Orang belanja sini. Kalau peminatnya di sini nih banyak kan suka yang mana nih, Pak? Ini kan kalau durian ada macam-macamnya nih. Yang kebanyakan durian tembaga namanya. Tembaga ya. Meski harganya sedikit mahal, pengunjung yang datang tidak merasa canggung untuk membeli durian miliknya. Dari hasil penjualan buah durian, ia pun meraup keuntungan ratusan hingga jutaan rupiah. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, usai sudah kami menemani Anda dalam kabar Siak Sepekan edisi minggu ini, dan kami mengharapkan akhir pekan ini akan menjadi akhir pekan yang istimewa bagi Anda dan keluarga. Saya Kinova Mirata dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.